Halo semuanya, Assalamualaikum. Jadi hari ini aku mau review kain sesuai judulnya yang kalian lihat. Jadi mau review kain Max Mara. Jadi kita kupas tuntas kain Max Mara itu gimana sih? Jadi di sini aku mau bahas beberapa hal. Yang pertama dari harganya. Yang kedua itu ciri-ciri atau spesifikasinya itu gimana sih? Dan yang ketiga itu Max Mara ini cocok buat apa aja sih? Dan terakhir, yang keempat, itu kelebihan dan kekurangan. Karena setiap kain pasti ya memiliki kelebihan dan kekurangan lah. Oke, jadi dari segi harga. Ini aku beli kisaran 30.000. Ini aku beli 30.000 di e-commerce Shopee. Aku pernah waktu itu berapa ya paling mahal? Setauku 80 lah. Jadi kisaran 30 sampai 80. Tergantung jenisnya sih gimana. Jadi ini aku beli di harga 30.000. Terus ciri-cirinya. Jadi ini tuh Max Mara itu kan segolong apa ya? Kain satin. Tapi dia tuh doff gitu loh. Satin kan mengkilap banget. Kalau ini lebih doff, tapi masih ada unsur glossy-nya gitu. Kelihatan gak sih glossy-nya? Jadi ini tuh karena masih satin tapi tetap apa ya? Kalau aku bilang sih kilapnya nggak norak gitu loh. Karena nggak kilap banget. Terus yang kedua ini tuh nggak nerawang. Jadi kalau misalnya nggak pakai furing pun masih aman. Ini nggak nerawang sama sekali sih. Ini cukup tebel kainnya. Terus ciri-ciri selanjutnya kainnya ini jatuh. Kita bisa lihat itu kainnya jatuh banget. Jadi kalau misalnya buat dress oke. Selain jatuh, kain ini juga licin dan ringan. Jadi nggak terlalu yang berat banget gitu. Terus selanjutnya ciri-cirinya tuh memiliki tekstur yang halus dan adem. Tapi adem enggaknya tuh relatif sih, karena tergantung siapa yang pakai dan di mana. Jadi ini cukup adem. Terus yang ketiga, ini Max Mara ini cocoknya buat apa aja sih? Karena ini masih segolongan satin tapi doff, jadi nggak harus buat pesta. Jadi kalau satin kan cocok banget buat pesta gitu ya. Ini kan masih lumayan doff, jadi buat sehari-hari pun masih oke. Ini buat gamis atau dress atau atasan rok itu masih bagus. Jadi ini identik buat perempuan karena masih ya kilap lah. Jadi ini cocok buat para perempuan, para cewek-cewek. Terus dan yang terakhir itu kelebihan dan kekurangan. Ini tuh kelebihannya itu kainnya tuh selain jatuh, selain bagus. Terus dia tuh karena tadi kelebihannya tuh yang aku suka itu karena dia doff tapi masih ada glossy-nya gitu. Jadi ini tuh mirip banget sama Roberto Cavalli. Aku udah pernah review juga. Itu mirip sih, cuman ada bedanya. Nanti aku versusin deh karena aku punya kain Roberto Cavalli. Jadi agak-agak mirip tapi beda, ada miripnya sih. Terus kelebihan selanjutnya, dia itu juga adem. Jadi menurutku sedikit lebih adem daripada Roberto Cavalli. Tapi kain ini juga punya kekurangan, yaitu agak sulit dijahit. Jadi karena ini masih satin, jadi jahitnya tuh agak ya apa ya, licin gitu loh. Nggak segampang katun lah. Kalau katun kan gampang banget ya diatur, dilipat gitu kan, diguntingnya tuh gampang. Kalau ini masih agak sulit. Dan karena ini tuh mirip banget kainnya sama Roberto Cavalli. Ini Roberto Cavalli mirip sih ini. Jadi dua-duanya tuh masih segolongan satin itu tadi, tapi tetap glossy, tapi doff gitu loh. Jadi doff tapi masih ada glossy-nya, nggak sekilap
satin gitu. Tapi bedanya ada nggak sih? Ada. Bedanya tuh Roberto Cavalli lebih tebel sih. Tapi sama-sama tetap nggak rawang. Jadi Max Mara itu tetap nggak rawang. Tapi masih tebel ini. Jadi kalau buat gaun itu dua-duanya bagus. Tapi kalau mau yang apa ya, benar-benar jatuh itu lebih bagus si Max Mara. Gitu sih menurutku. Nah, sekian dulu review kali ini. Semoga bermanfaat.